Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Mufaridah dari kelas PAIN semester 3 dan rekan saya yang bernama Afni. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas atau memaparkan tentang makalah yang berkaitan atau yang di dalamnya itu mencakup bab tentang pesantren. Jadi teman-teman, yang harus kalian ketahui yakni yang pertama, apa sih pesantren itu? Gimana sih pesantren itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesantren atau pengertian pondok pesantren. Pesantren berasal dari bahasa Arab yang berarti funduk, yang artinya penginapan. Mengapa penginapan? Karena sebenarnya pondok itu adalah penginapan sederhana atau rumah atau tempat tinggal para santri untuk menuntut ilmu agama. Adapun dalam istilah sempit, kata pesantren berasal dari kata santri yang artinya murid atau peserta didik yang belajar menuntut ilmu agama, dan disebut pesantren atau pesantren karena seluruh murid yang belajar atau tholabul ilmu di pesantren disebut dengan istilah santri. Selanjutnya, di dalam pesantren itu terdapat apa sih, dan apa sih karakteristik pesantren? Yang pertama, karakteristik pesantren adalah kiai. Oke, next, yang kedua saya akan membahas karakteristik pondok pesantren. Apa sih karakteristik di pondok pesantren? Ada siapa saja sih di pondok pesantren? Yakni yang pertama, kiai. Kiai adalah sebagai figur atau biasanya juga pemilik pondok tersebut. Jadi kiai di sini adalah sebagai orang atau panutan atau guru yang menyalurkan ilmunya kepada santri, yakni memberi arahan, nasihat, dan materi baru mengenai ajaran agama kepada santri. Sebenarnya tidak hanya agama, tetapi banyak yang diajarkan di pondok, yakni seperti kedisiplinan, ketaatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni santri. Santri itu bisa diartikan atau murid, karena di sini mengenai dengan pondok berarti istilah murid tadi disebut dengan santri. Santri adalah seorang pelajar atau peserta didik yang belajar dengan kiai tersebut, belajar menuntut agama. Selanjutnya asrama. Apa sih asrama? Asrama di sini adalah tempat tinggal santri. Jadi seorang santri itu tidak tinggal di rumah seperti anak SMP atau SMA, tetapi mereka tinggal di suatu asrama, berkumpul dengan teman-temannya untuk kesehariannya, untuk menuntut atau mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena pembelajaran di pondok pesantren itu tidak hanya setengah hari atau berjam, tetapi 24 jam. Dari mereka bangun, dari mereka tidur lagi, itu semua adalah pendidikan. Dan di dalam pondok pesantren itu terdapat pendidikan pengajaran agama melalui sistem pengajian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yakni Afni. Teman-teman harus perhatikan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Zainatul Mufaridah. Yang saya akan bahas di sini adalah mengenai sejarah dari pondok pesantren. Sejarah pondok pesantren di Jawa tidak lepas kaitannya dengan peran Wali Songo atau Wali Sembilan yang menyebarkan Islam. Pada masa inilah istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan padepokan di Ampel, Surabaya, sebagai pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Padepokan Sunan Ampel inilah yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia. Mengenai silsilah para Wali Songo, akan ditemukan bahwa kebanyakan silsilah sampai pada Sunan Ampel. Misalnya Sunan Kalijaga, beliau adalah santri dari Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Begitu pula Sunan Kudus yang banyak menuntut ilmu pada Sunan Kalijaga. Dan begitulah sejarah dari pondok pesantren yang dibawakan oleh Wali Songo dari Sunan Ampel. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai kurikulum di pesantren. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum dalam pesantren juga
selalu mengalami perubahan. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan pembelajaran yang diajarkan di pesantren. Antara lain yang pertama, materi dasar-dasar keislaman dan ilmu Islam yang mencakup 3 komponen ajaran Islam yang berupa iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua adalah mengenai penambahan dan perincian materi dasar. Kurikulum pesantren berkembang menjadi bertambah luas dengan menambahkan ilmu-ilmu yang masih berupa elemen dari materi pelajaran yang diajarkan pada masa awal pertumbuhannya. Perkembangan kurikulum tersebut lebih bersifat rincian materi pelajaran yang sudah ada daripada penambahan disiplin ilmu yang baru. Yang ketiga adalah penggunaan kitab-kitab referensi. Perkembangan kitab-kitab yang dijadikan referensi pesantren dimulai pada masa Wali Songo. Pada masa Wali Songo yang digunakan referensi memakai Al-Quran, hadis, dan kitab Sittina. Yang keempat adalah materi pelajaran umum dan keterampilan. Selain mempertahankan kitab-kitab Islam klasik sebagai upaya pelestarian khasanah yang lama, pada awal abad ke-20 beberapa pesantren juga mulai bersikap progresif dengan memasukkan pelajaran-pelajaran umum. Demikian presentasi dari kelompok 11. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.